Pernah nggak sih Anda ngerasa, tim di kantor itu sibuk banget rilis fitur baru terus, tapi kok kayaknya dampaknya ke bisnis atau ke pelanggan ya gitu-gitu aja, kurang nendang gitu rasanya. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget perusahaan kejebak di model yang namanya tim fitur. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, intisari dari buku Empowered. Buku ini keren banget, isinya pelajaran dari perusahaan-perusahaan teknologi top, gimana sih cara mereka bangun tim produk yang benar-benar berdaya, inovatif, bukan sekedar, ya pabrik fitur lah. Oke, misi kita hari ini. Pahami bedanya tim fitur biasa sama tim produk berdaya itu apa? Terus, apa aja sih elemen kunci yang bikin tim berdaya ini sukses bikin produk hebat? Siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu kali ya, namanya feature teams atau tim fitur. Secara struktur sih, mereka ini tim lintas fungsi ya. Ada manajer produknya, ada desainernya, ada engineer-nya juga. Tapi, fokus utama mereka itu ya ngirim fitur atau proyek yang daftarnya udah ditentuin. Seringnya sih dari atas atau dari stakeholder lain. Jadi ukurannya lebih ke output. Udah ngirim berapa fitur gitu. Akibatnya, ya gitu deh, akuntabilitas ke hasil bisnisnya jadi agak, gimana ya, agak kabur gitu kan. Kalau fiturnya ternyata nggak laku atau nggak nyelesain masalah pelanggan, nah terus tanggung jawabnya siapa? Timnya ngerasa tugas mereka ya cuma eksekusi roadmap aja. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Sumber ini bener-bener nekenin prinsip dasar di product discovery. Jadi gini, pelanggan atau bahkan stakeholder kayak manajemen atau tim lain, itu seringkali sebenarnya nggak tahu loh solusi apa yang paling bagus, apa yang harus dibangun. Bukan karena mereka nggak pinter ya, tapi lebih karena mereka nggak selalu kebayang gitu batasan kemungkinan teknologi sekarang tuh kayak gimana. Inovasi kan sering datang dari tempat yang nggak disangka-sangka ya kan? Terus ditambah lagi, nebak di awal mana solusi yang bakal sukses itu susah banget. Asli, ide bisa aja gagal. Kenapa? Ya, macam-macam. Pengguna nggak minat lah, atau ada masalah privasi, atau ternyata pas mau dibikin, wah rumit banget, butuh waktu lama. Nah, tim fitur ini biasanya nggak dikasih mandat atau ruang gerak yang cukup buat ngelola ketidakpastian ini. Fokusnya cenderung ya itu tadi, kirim fitur tepat waktu sesuai daftar. Jadi itu ya bedanya. Oke, oke. Nah, disinilah konsep empowered product team atau tim produk berdaya ini masuk sebagai solusi. Perbedaan utamanya tuh mendasar banget. Mereka nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain, tapi mereka dikasih masalah pelanggan atau tantangan bisnis buat dipecahkan. Fokusnya langsung geser, dari output jadi ke outcome, ke hasil nyata. Mereka dikasih otonomi buat cari solusi terbaik. Dan ini penting banget nih, mereka bertanggung jawab penuh atas hasil akhirnya. Ingat kutipan terkenal itu kan, kita butuh misionaris yang benar-benar percaya sama misinya, bukan tentara bayaran yang cuma jalanin perintah. Nah, tim berdaya ini ya misionarisnya itu. Tentu, tentu. Tapi ini nggak bisa jalan gitu aja ya. Perlu fondasi yang kuat biar efektif. Sumber ini nyebutin ada beberapa pilar penting. Yang pertama, konteks strategis yang jelas. Tim itu harus paham banget visi produk perusahaan. Strategi besarnya gimana? Ini bukan cuma soal angka target ya, justru ini tugas pemimpin buat ngasih inspirasi, ngasih arah, bukan ngasih tahu solusinya harus A atau B. Tim harus ngerti kenapanya, kenapa kerjaan ini penting. Bener banget. Biar nggak cuma jadi tukang coding atau tukang desain aja ya. Persis. Terus yang kedua, kolaborasi sejati yang intens. Ini bukan cuma rapat formal mingguan gitu ya. Manajer produk, desainer, sama tech lead atau pimpinan teknisnya itu, wah kerjanya dekat banget. Hampir tiap hari malah. Teknisi bawa pemahaman soal teknologi, apa yang visible, apa yang mungkin dibikin. Desainer bawa sudut pandang pengguna, usability-nya gimana. Manajer produk mastiin ini viable buat bisnis nggak? Berkelanjutan nggak? Sekaligus valuable buat pelanggan. Nah, sumber ini bilang ini momen ajaib nih, pas semua perspektif ini ketemu. Wow, kebayang sih. Kolaborasi kayak gitu pasti butuh dukungan kuat juga ya. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Tepat sekali. Makanya pilar ketiga itu pembinaan, coaching. Peran manajer di sini krusial banget sebagai pelatih, sebagai coach, bukan mandor. Sesi 1.1 mingguan itu jadi penting banget buat pengembangan tiap orang di tim. Buat lihat ada gap kompetensi nggak sih, mungkin pakai gap analisis gitu ya. Terus bantu mereka buat berkembang. Ini dampaknya jauh lebih gede loh dibanding sekedar review kinerja tahunan yang formalitas itu. Dan yang terakhir, ya jelas akuntabilitas.
Karena tim ini dikasih masalah buat dipecahkan, terus dikasih otonomi juga buat cari solusi, rasa kepemilikan atau ownership-nya tuh jadi kuat banget. Jadi kalaupun solusi pertama mereka gagal atau belum mencapai hasil yang diharapkan, mereka tuh sadar gitu. Itu tanggung jawab mereka buat nyoba lagi, cari pendekatan lain, sampai outcome-nya tercapai. Fokusnya di situ. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Model tim produk berdaya ini kayaknya bukan cuma teori keren buat perusahaan gede aja ya. Ini tuh pendekatan yang praktis banget sebenarnya. Biar sumber daya kita, waktu, tenaga, uang, nggak kebuang sia-sia buat bikin fitur yang salah sasaran. Ini cara buat memicu inovasi yang benar-benar relevan. Dan juga penting nih, bikin lingkungan kerja yang asik, yang bikin orang-orang terbaik itu betah, mau kasih kontribusi maksimal mereka. Jadi kalau kita ringkas nih ya, kita udah lihat kontras yang lumayan tajam, tim fitur fokusnya di output, di pengiriman fitur sesuai daftar, sementara tim produk berdaya fokusnya di outcome, di pemecahan masalah nyata. Mereka punya otonomi, tapi didukung penuh sama konteks strategis yang jelas, kolaborasi yang intens, dan pembinaan yang aktif. Nah ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan ya buat Anda semua. Coba deh pikirin, seberapa berdaya sih tim-tim di sekitar Anda sekarang ini? Apakah mereka lebih fokus buat mecahin masalah inti pelanggan dan bisnis? Atau jangan-jangan cuma fokus ngirim tugas aja? Dan kalau misalnya Anda ngerasa pengen bergerak ke arah pemberdayaan yang lebih otentik, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda atau organisasi Anda lakuin mungkin minggu depan buat mulai perubahan itu?